Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan Komisi 13 dan seluruh anggota Komisi 13 yang hadir, dan perwakilan dari tokoh-tokoh masyarakat dari Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, yang mewakili masyarakat yang katakanlah menjadi korban dari sekian banyak peristiwa dari tahun 2011 sampai 2026 yang itu masih belum mendapatkan keadilan hukum. Kalau dari beberapa kepingan-kepingan fakta tadi yang disampaikan, ini saya belum bisa menyimpulkan apa yang terjadi ya, tapi ini kepingan-kepingan fakta bahwa di dua kabupaten di Maluku Utara, Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, dari sejak tahun 2011 kerap terjadi pembunuhan, kerap terjadi tindak pidana kekerasan dan itu penghilangan nyawa. Fakta berikutnya, dari sekian banyak belasan peristiwa itu baru dua yang terungkap ya. Baru dua yang terungkap, apakah itu tadi yang bagian dari salah tangkap atau dua yang terungkap ini pelakunya memang sudah ditangkap. Pelakunya siapa Pak? Masyarakat? Masyarakat ya? Yang kedua, tadi juga ada fakta karena belasan peristiwa tindak pidana kekerasan dan bahkan sampai penghilangan nyawa, ada juga peristiwa-peristiwa lain yang coba dihubung-hubungkan. Ada peristiwa konflik sarah, kan ini kan sangat berbahaya kalau sampai seperti itu juga kan. Ada juga ketidakadilan sistem yang terjadi antara masyarakat lokal dengan katakanlah investasi yang ada di sana. Kalau kita ketahui bersama kan memang di sana ada IWIP ya, Indonesia Wadibaya, apa namanya? Wadibai Wedabai Industrial Park kan. Itu investasi terbesar kedua di Indonesia setelah IMIP. Kami kemarin baru ke IMIP kunjungan reses kan. Kalau kita membayangkan, saya belum pernah ke IWIP, tapi kalau kita bisa membayangkan bahwa itu investasi terbesar kedua, saya sudah bisa bayangkan lah bagaimana kawasan industri terpadu di situ terbesar kedua di Indonesia. Fakta berikutnya bahwa investasi itu juga tidak memberikan keadilan ekonomi, tidak memberikan keadilan sosial, tidak memberikan keadilan keamanan. Kan gitu kan tadi fakta-fakta yang disampaikan, walaupun mungkin itu masih dugaan-dugaan kan, karena belum kita temukan relasinya. Tapi yang paling penting adalah fakta utamanya ada belasan peristiwa tindak pidana kekerasan dan itu penghilangan nyawa, tapi dari yang disampaikan oleh para tokoh masyarakat, bahkan tadi tokoh mahasiswa juga sudah menjelaskan berkali-kali demonstrasi ke Polda sampai ke Mabes Polri, penegakan hukumnya tidak ada kan. Saya pernah menyaksikan bagaimana proses pembongkaran kasus pembunuhan di Sumatera Utara, Pak. Ada satu kasus pembunuhan yang saya kenal korbannya, saya kenal keluarganya, tengah malam seorang wanita itu dibunuh, diperkosa tengah malam di satu kampung terpencil, hujan deras dan tidak ada saksi apapun di situ. Tapi Polda Sumut pada saat itu tidak kurang dari 3 bulan bisa menangkap pelakunya. Kita sampai memberi apresiasi 3 bulan sampai pelakunya sudah lari ke katakanlah di salah satu provinsi di Sumatera Utara yang sangat jauh, itu bisa ditangkap. Artinya apa? Sesungguhnya kalau kan kejahatan itu tidak ada satu kejahatan yang sempurna. Kejahatan itu pasti punya celah untuk dibongkar. Itulah keadilan Tuhan itu kan. Pasti itu kan. Kalau ada belasan peristiwa tindak pidana kejahatan sampai pembunuhan, itu tidak terungkap, hanya ada 2 peluang. Kenapa itu tidak terungkap? Bahwa aparatur kepolisiannya tidak mampu, atau ada yang sesuatu ditutupi, kan gitu kan. Tidak mungkin pula kita mengatakan bahwa aparatur kepolisian yang bertugas di situ, apakah di Polres Halmahera Tengah maupun Halmahera Timur, bahkan Polda Maluku Utara, tidak punya kemampuan untuk melakukan katakanlah proses pembongkaran kasus. Enggak. Pasti ada yang lulusan Akpol, ada yang jenderal di situ, ada yang kombes di situ, enggak. Kalau sekian banyak peristiwa tidak terungkap, dugaan kita ada sesuatu yang ditutupi. Bahkan oleh oknum aparatur penegak hukum di situ kan. Apa yang berusaha ditutupi itu, itulah yang mau kita bongkar. Kan? Supaya apakah ini ada terjadi relasi antara investasi yang ada di Halmahera,
atau ini katakanlah ada intervensi dari kekuatan sosial politik yang ada, kita nggak tahu karena kan kita belum dapat fakta yang sesungguhnya. Bagaimana cara kita membongkar itu? Saya pikir memang betul yang dikatakan oleh Bu Sadia tadi bahwa Komisi 13 harus turun ke sana sekali lagi khusus dalam konteks kasus ini. Ya kan Bang? Khusus karena kita mitranya salah satunya adalah dalam konteks penegakan HAM, khusus saja kunjungan kerja kita ke sana untuk penegakan HAM. Kita nanti bisa undang Komnas HAM sebagai mitra kita dan ternyata dari informasi Bang Willy, Komnas HAM juga sudah pernah turun di sana. Seharusnya pada rapat ini memang keteledoran kami, seharusnya kami juga harus mengundang Komnas HAM. Apa hasil investigasi yang sudah dihasilkan dari Komnas HAM. Tapi nanti jam 1 juga ada rapat dengan kasus yang berbeda, kita undang Komnas HAM secara formal juga nanti kita minta hasilnya kan. Begitu juga nanti Kementerian HAM ada Dirjen Kepatuhan HAM. Kita nanti akan kunjungan kerja ke sana dan kita berharap kita nanti mengundang seluruh elemen masyarakat yang punya kaitan dengan kasus ini. Misalnya kalau di Halmahera Tengah itu ada berapa kasus? 18 kasus ya. 18 kasus, kita minta hadirkan seluruh keluarga korban dari 18 kasus. Di Halmahera Timur juga kita minta undang katakanlah 16 kasus, seluruh keluarga korban 16 kasus. Kita minta juga nanti undang pihak aparatur penegak hukum, yaitu Kapolresnya, baik 2 kabupaten kota ini sampai Kapoldanya. Yang berikutnya, saya pikir seperti yang sering kami lakukan di Komisi 13, tadi juga disampaikan oleh Bu Sadia, bahwa kalau bisa rekomendasi dari rapat ini adalah pembentukan tim gabungan pencari fakta, Bang. Tim gabungan pencari fakta supaya kita bisa menemukan kepingan-kepingan yang utuh dari semua kasus ini. Apakah setiap kasus itu berdiri sendiri atau setiap kasus itu punya relasi, punya hubungan, keterkaitan, punya motif yang sama seperti yang dikatakan tadi kan. Kan tadi ada apakah motifnya ekonomi, motifnya politik, motifnya biologis atau motifnya sosial. Tapi sekali lagi Pak, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu Maha Adil, tidak ada kejahatan yang sempurna di dunia ini. Kalau kita, kenapa? Saya percaya Tuhan, saya tadi ngomong apa gitu ya kan? Saya percaya tuh karena Tuhan Maha Adil, bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna di dunia ini. Belajar dari kasus pembunuhan paling profesional sekalipun kalau kita belajar kasus-kasus yang ada, kan, selalu ada celah untuk membongkarnya. Ini belasan kasus. Kan kalau tuduhannya ke penduduk, apalagi penduduk yang tidak punya kemampuan kejahatan yang sangat tinggi, gampang sekali membongkarnya. Kalau misalnya ini hanya faktor dendam kesumat misalnya, atau faktor yang lain-lain, kalau ini pelakunya individu-individu yang tidak saling terkait, gampang sekali membongkarnya dan tak mungkin pula aparatur kepolisian tidak mampu membongkar itu kalau dia pelakunya individu-individu yang tidak saling terkait. Kan? Gampang sekali. Apalagi kalau pelakunya tinggalnya masih berdekatan. Pasti gampang. Tapi kalau ini saling terkait berarti ini pembunuhan secara sistemik. Kalau ini pembunuhan secara sistemik berarti ada kekuatan yang mendesain peristiwa ini terjadi seperti ini. Apakah dia kekuatan ekonomi maupun kekuatan politik. Saya pikir itu yang perlu menjadi kesimpulan kita. Dan yang paling penting, tadi sudah disampaikan bahwa Kapolres sudah didemo, Kapolda sudah didemo, Mabes Polri sudah didemo, tapi mereka seolah-olah acuh tak acuh. Saya pikir Pak, kita harus pastikan peristiwa ini sampai ke Presiden. Sebagai pemimpin tertinggi Republik ini, yang diberi tanggung jawab melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 yaitu melindungi segenap rakyat Indonesia. Bagaimana caranya? Saya pikir nanti, tadi saya tanya sama Bang Willy apakah ini sudah ke Komisi 3, karena terkait dengan aparat penegak hukum Komisi 3 Pak. Tapi kami bisa masuk dalam perspektif HAM-nya kan. Tapi nanti bagaimana caranya, nanti bisa didampingi oleh Bu Sadia sebagai dari dapil dari sana ya Pak. Ya Bu ya, bagaimana ini bisa sampai ke Presiden bahwa ada di Halmahera, ada di Maluku Utara, itu berkali-kali masyarakatnya menjadi korban tindak pidana kejahatan sampai penghilangan nyawa, tapi ada aparatur kepolisiannya tidak bekerja secara maksimal dengan alasan apapun kan. Saya pikir ini harus disampaikan supaya tadi sampai ada disinggung-singgung perbandingan antara perlakuan negara terhadap Maluku Utara dengan perlakuan negara terhadap Papua, itu kan bahaya. Kita belum tuntas urusan Maluku, belum tuntas urusan Papua, sudah ada benih-benihnya di Maluku Utara. Dan kan
Maluku juga punya sejarah yang sama kan? Iya benar. Punya sejarah RMS, Papua punya OPM, Maluku punya sejarah RMS. Saya pikir sekali lagi kita harus sampaikan ini kepada Presiden. Kalau Pak Kapolri sudah tahu ini Pak ya, belum ya? Nah di Mabes Polri sudah tahu pasti bahwa institusi Mabes Polri yang tertinggi itu Pak Kapolri. Anggap saja dia sudah tahu. Tapi ternyata memang tidak ada respon apapun. Kita sampaikan ini nanti ke Pak Presiden melalui Komisi 13. Saya pikir itu kita akan turun sekali lagi nanti atas persetujuan Ketua Komisi ke Maluku Utara untuk kunjungan reses Komisi 13 khusus terkait penegakan HAM dalam kasus Halmahera Tengah, Halmahera Timur. Yang kedua, kita nanti akan mendorong lembaga-lembaga penegakan HAM, apakah Komnas HAM, Kementerian HAM untuk membentuk tim gabungan pencari fakta bersama Komisi 13 dan tokoh-tokoh masyarakat untuk membongkar kasus ini. Saya pikir itu yang bisa kami usulkan dari rapat ini, pimpinan. Lebih kurang mohon maaf. Bila topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.